Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, saya percaya semua diberkati Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, di kesempatan hari ini, di pagi yang indah ini, mari bersama-sama kita datang untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita tutup dalam doa saudara. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini, kami rindu Tuhan menyempatkan diri kami untuk beribadah bersama-sama di doa pagi hari ini Tuhan. Bila kami selalu menyanjungkan nama-Mu Tuhan, berikan hati kami untuk setia taat mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap dan rindu memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari bersama-sama saudara kita sanjungkan Tuhan kita puji Dia. Telah kulihat Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bersama-sama nyatakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari nyatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah Engkau
besar Tuhan kasih-Mu. Darah-Mu tercurah untuk setiap kami. Engkau mengampuni setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, bersama-sama untuk mencari wajah-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan begitu indah. Bila kesempatan ini Tuhan, kami mau bangun relasi dengan Engkau secara pribadi lepas pribadi, agar setiap kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, dekat dengan Engkau. Ini hati setiap kami, Kau berkati Tuhan. Bawa kami untuk terus dalam hadirat kudus. Dan saat ini Tuhan, di pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda firman. Pakai setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan biarlah firman hari ini menjadi bekal kekuatan rema bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu saat ini yang menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengar sabda firman-Mu. Bersama-sama mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan doa pagi di pagi hari ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Di pagi hari ini saya akan beri judul renungan saya pagi hari ini adalah berharap kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Seringkali kita berharap kepada manusia yang membuat kita kecewa. Berharap kepada manusia seringkali mengecewakan kita Bapak Ibu, karena manusia itu mengecewakan. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ada kepastian di dalamnya. Berharap kepada Tuhan tidak mudah Bapak Ibu, ada prosesnya, ada latihannya. Tetapi hari ini ada firman Tuhan yang saya bagikan adalah yaitu berharap kepada Tuhan. Ketika Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan dihina, dicaci, ditendang untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya, dan dia berjanji dia bangkit, artinya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang kemarin kita peringati sebagai Jumat Agung dan Paskah, bahwa Tuhan berjanji dia akan bangkit, dan akhirnya Tuhan bangkit Bapak Ibu. Itu sebabnya ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sumber harapan kita. Maka kita harus punya harapan di dalam Tuhan. Kita harus selalu berharap di dalam Tuhan. Langkah-langkah kita dibutuhkan, langkah-langkah kita untuk dapat berharap kepada Tuhan. Roma 5 ayat 5 di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan siapa Bapak Ibu di dalam Roma 5 ayat 5 ini? Tentunya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam manusia itu sering mengecewakan, tetapi pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Kita langsung saja buka dalam Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dianggap. Ayat ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa kita disuruh untuk tidak berharap kepada manusia, karena hakikatnya manusia itu mengecewakan. Kita disuruh untuk berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah,
bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan? Yang pertama adalah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak mungkin berharap kepada manusia, contohnya kita sebagai manusia kepada seseorang ketika kita tidak mengenal orang tersebut. Kita tidak mungkin percaya dan berharap kepada seseorang ketika kita tidak mengenal orang tersebut. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita harus mengenal Tuhan. Sama halnya dengan kita mengenal Tuhan, kita tidak bisa berharap kepada Tuhan tanpa kita bisa mengenal Tuhan. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Karena itu kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu sehingga kita bisa berharap kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 di sana dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat di atas mengatakan bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan benar, karena tidak mungkin kita bisa berharap kepada Tuhan tanpa mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu di pagi hari ini mari kita kenali Tuhan dengan benar. Kita dekat dengan Tuhan, kita tinggal dalam hadirat-Nya, kita renungkan firman-Nya, bergaul dengan Tuhan setiap hari dan menaruh Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan? Yang kedua adalah melekat kepada Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 14 di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi di Mazmur 91 ayat 14 ini dikatakan kita harus melekat kepada Tuhan sehingga kita bisa berharap kepada Tuhan. Ayat ini dikatakan kita harus melekat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan senantiasa meluputkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan berjanji akan membentengi hidup kita. Jadi ada perlindungan Tuhan ketika kita melekat kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa berkata Bapak Ibu bahwa hari-hari yang kita jalani dalam hidup kita enak-enak dan tentram-tentram. Tidak Bapak Ibu. Terkadang silih berganti kehidupan, silih berganti musim dalam hidup kita, akan terjadi proses yang tidak enak, bahkan situasi dan kondisi yang tidak enak. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 ini dikatakan bahwa ada perlindungan. Tuhan akan membentengi kita dari segala malapetaka ketika kita melekat kepada Tuhan. Kesimpulan saya adalah berharap kepada Tuhan adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai orang percaya. Cara kita bisa berharap kepada Tuhan adalah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua adalah melekat kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.